Hanya bagiku horor hanya bonus yang paling kecil aja. Misalnya aku nantang Freewalk hanya 4 subwoofer itu. Halo dulur, halo teman-teman. Halo, apa kabarnya teman-teman semuanya, pecinta audio dan seluruh sound engineer di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada ya teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat tentunya, dan tetap dalam keadaan yang baik-baik aja. Selalu mendapatkan kelancaran dan keberkahan di setiap aktivitas yang teman-teman lakukan. Oke dulur, jadi saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya dan tentunya mendukung channel ini, channel Dash Pro Official, untuk tentunya lebih berkembang ya teman-teman ya, lebih berkembang untuk karya yang lebih baik tentunya. Oke, jadi di video kali ini saya ingin memberi pendapat saya tentang sebuah video. Jadi tadi itu saya scroll saya nemu videonya dari salah satu YouTuber juga, dari Mas Ali ya, Mas Ali ID, yang mengomentari mewawancarai waktu itu sedang meliput El Kajur. Nah, jadi ini video lanjutan dari kemarin, videonya yang pendapat saya tentang yang viral itu, tentang postingannya El Kajur yang kemarin. Nah, ini saya mendapat video waktu saya tadi itu scroll video, saya nemu video yang ini sepertinya relevan gitu ya, relevan dengan video sebelumnya. Nah, oke teman-teman ya, jadi untuk videonya nanti kita akan membahas. Cuma saya di sini mau disclaimer dulu, nggak ada di sini maksud untuk menjatuhkan, menjelekkan, atau intinya merendahkan pihak satu atau yang lainnya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalnya ada pendapat yang seperti ini, kita dengarkan, kemudian kita evaluasi, yang baik kita pakai, yang nggak baik ya dimaklumi dan dimaafkan, jangan dipakai. Seperti itu aja, nggak ada, soalnya tidak ada maksud merendahkan pihak manapun ya di situ ya. Oke, ini mungkin karena videonya agak lama, jadi langsung aja ya, langsung aja saya mulai ya. Jadi ini kita mulai, mungkin nggak semua videonya saya ambil karena ada beberapa bagian yang nggak relevan menurut saya, nggak ada hubungannya dengan apa yang mau saya buat. Jadi langsung aja kita buat. Jadi kita lihat videonya yang kita pertama lihat ya, kita tonton dulu. Sudah senang horor. Oh, sudah mulai senang horor. Sudah mulai senang horor. Apa El Kajur ini baru ini membuat spek horor atau dari dulu sudah? Iya, baru-baru ini. Kalau dulu kita event aja. Aja gitu ya. Dan lebih banyaknya di Bali kemarin. Di Bali yang memang tak gandeng sama travel tuh. Jadi banyak teman-teman DJ dari luar itu kan yang ngejob. Oke, jadi untuk ini ya, untuk sampai sini saya sorotin dulu. Ya, di sini Mas Ali menanyakan bahwa El Kajur itu sejak kapan membuat spek horor ya, yang dimaksud di sini ya. Beliau bilang, Bos El Kajur bilang bahwa baru-baru ini. Nah, baru-baru ini karena sebelumnya El Kajur itu bergeraknya, maksudnya job-jobnya itu lebih banyak ke event. Nah, dan eventnya itu banyak yang di Bali ya, di Bali, karena mungkin beliau bosnya ini, Bos El Kajur punya travel ya, tadi dia jelaskan punya travel, dia mengkolaborasikan ya antara usahanya yang travel dan sound ini ya, dengan audio. Nah, yang ngejob katanya sih banyakan orang luar ya waktu di Bali gitu. Oke. Itu aja, bagus ya, bagus, ini masih bagus, masih normal aja. Jadi kita lanjut ke lanjut videonya ya. Untuk apa yang menjadi inspirasi jenengan buat spek horor ini siapa? Ya, permintaan pasar sebenarnya horor gitu kan, apa ya, kalau seperti Abah Liong kan mendengar kata horor ini kan lucu. Jadi patokan horor seperti apa, son dikatakan horor seperti apa kan nggak ada pakem yang pasti. Kalau Oke, jadi di video kali ini, nah yang ini ya, maksudnya yang ini tadi ya, ini dia ditanya oleh Mas Ali bahwa untuk
apa ya, inspirasinya membuat spek horeg itu dari mana? Ya, Bos El Kajur menjawab ya di sini ya, tidak ada inspirasinya. Maksudnya inspirasinya bukan dari orang lain atau apa, karena lebih mengarah ke permintaan pasar. Ya memang mungkin masyarakat untuk zaman sekarang itu memang suka dengan spek horeg ya, musik DJ yang horeg, audio yang horeg mungkin ya, memang benar sih, karena menurut saya juga untuk trennya sekarang tuh memang mengarah ke musik horeg. Nah, tapi di sini juga ada kata-kata yang mungkin tidak mengenakan bagi sebagian orang ya. Tidak ada pakem yang pasti. Ya benar juga, memang horeg itu tidak ada pakem yang pasti. Semuanya teman-teman, audio baik itu horeg ataupun clarity tidak ada ya. Tidak ada pakem yang pasti, nggak ada. Karena audio itu memang mengarah ke lebih ke subjektivitas ya teman-teman. Saya dari awal selalu bilang audio itu adalah ranah subjektivitas. Nggak ada pakem yang pasti. Clarity juga nggak ada. Mana ada penilaian untuk clarity? Mana ada penilaian tentang horeg? Nggak ada. Yang bisa menilai hanya kita sendiri sebagai orang yang mendengar gitu. Paling penilaian itu ada di dB ya, di dB, di decibel. Jadi decibel itu bukan clarity yang diambil, bukan juga horegnya yang diambil. Memang benar ya, di sini memang nggak ada patokannya. Horeg itu seperti apa itu memang nggak ada pakemnya, nggak ada patokannya, memang benar. Tapi di sini masih oke, masih benar gitu ya, masih benar. Tapi ya nggak lucu juga. Tadi beliau bilang kalau beliau Abah Aliyong bilang kalau mendengar kata horeg itu lucu menurut Abah Aliyong. Ya nggak juga menurut saya. Menurut saya yang horeg, kata-kata horeg itu nggak lucu. Clarity juga nggak lucu sih. Jadi oke, lanjut. Kalau bagi ini selama sound system memenuhi unsur 3C, clarity, clear, konsisten, itu pasti bisa horeg. Tapi sound yang dikatakan horeg itu belum tentu bisa 3C itu, clean, konsisten, dan clarity belum tentu. Ya. Ke tadi ini Bos El Kajur bilang kalau bagi dia, ingat ya kata-katanya ya, bagi dia sound itu sound yang memenuhi unsur 3C, clarity, clear, dan konsisten, itu menurut dia, nah itu adalah audio yang bagus ya. Nah itu adalah audio yang bagus dan pasti bisa horeg. Itu kata-kata beliau. Nah terus beliau tadi juga bilang bahwa sound yang horeg belum tentu bisa 3C ini. Nah yang pertama mau saya soroti, kembali lagi di kata bagi dia. Kenapa bagi dia? Karena memang 3C aja itu nggak ada yang menentukan. Ya, untuk Bos El Kajur juga ini, agar kalau misalnya beliau kalau misalnya melihat video ini 3C ya yang Anda bilang, yang beliau bilang clarity, clear, dan continue. Ini kan juga tidak ada pakemnya. Siapa yang membuat pakem bahwa audio itu harus 3C itu tadi, clarity, clear, dan continue? Kan nggak ada pakemnya juga. Itu pendapat saudara, pendapat beliau Bos El Kajur. Jadi ya jangan menyalahkan orang, atau yang nggak menyalahkan sih ya. Nanti saya dibilang menuduh kalau Bos El Kajur menyalahkan. Enggak, maksudnya jangan mengira bahwa orang yang suka horeg itu lantas menganggap bahwa sound quality itu jelek. Enggak ya. Jadi nggak begitu juga, karena memang nggak ada pakemnya juga gitu loh. Kemudian juga sound yang tadi memenuhi unsur 3C kata beliau ya, itu pasti sudah bisa horeg. Kemudian yang horeg belum tentu bisa 3C. Ya belum tentu juga. Karena dari awal beliau juga bilang, Bos El Kajur juga bilang bahwa saya sendiri juga bilang audio itu tidak ada nilai pakemnya, tidak ada patokan pastinya. Karena semua itu berdasarkan subjektivitas. Nah, beliau sendiri juga bilang, bagi saya, bagi beliau, audio yang memenuhi unsur 3C. Bagi beliau berarti bagi orang lain enggak juga. Gitu. Oke, langsung kita ke video selanjutnya. Konsisten dan clarity belum tentu. Ya. Makanya begitu horeg hanya bonus yang paling kecil aja. Semua sound bisa horeg. Ya, Makanya aku nantang Brewok hanya 4 subwoofer itu kan secara teori. Jadi 8 speaker ini bisa menjadi representasi sound itu mau dibawa kemana. Kalau dia horeg berarti mau dipakai seberapapun akan horeg. Tapi dengan 8 speaker itu
ya rendahnya nggak dapet ya. Memang murni postingan dari lagunya udah diposting untuk bisa horor. Iya, iya. Memang. Oke, jadi di video yang ini, maksudnya di lanjutan videonya, dia bilang untuk audio yang tadi ya, jelas audio yang horor itu belum tentu bisa memenuhi unsur 3C tadi. Dan nah ini kata-kata ini yang mungkin bisa menjadi mengganjal di hati para sound engineer, khususnya orang-orang Jawa Timur ya, yang penghobi sound di Jawa Timur ya, bahwa horor hanya bonus yang paling kecil. Nah ini kata-kata ini adalah bisa membuat orang yang memang suka dengan musik yang horor ya, soundnya horor, itu akan menjadi merasa terhina gitu. Jujur aja, saya sendiri juga merasa nggak cocok dengan kata statement seperti ini, horor hanya bonus ya. Nggak juga. Nah dan kemudian beliau, Bos Elkajur ini langsung menyatakan bahwa makanya dia menantang Brewo Audio dengan konfigurasi hanya 4 subwoofer atau 8 biji subwoofer ya. Nah, kata beliau kalau ini secara teori 8 speaker atau 4 subwoofer itu kalau bisa horor, nah berarti seterusnya bisa horor, mau dipakai speaker berapapun itu bisa horor ya. Itu teori dari mana juga? Kan nggak ada teorinya, kan nggak ada pakemnya. Itu kan pendapat beliau juga. Nah, maka dari itulah, inilah yang menyebabkan apa ya? Beliau sendiri kalau menurut saya ya, mohon maaf sekali lagi kalau misalnya Bos Elkajur nonton ini, audio itu memang nggak ada pakemnya. Jadi tadi yang beliau katakan, Bos Elkajur ini, beliau juga mengatakan menurut dia 8 subwoofer bisa, kalau misalnya ada audio yang menggunakan 8 subwoofer ya, beliau kan tentang Brewo menggunakan 8 subwoofer atau 8 speaker ya, 8 speaker, 4 subwoofer atau 8 speaker. Apabila bisa horor berarti mau berapa speaker pun atau berapa subwoofer pun bisa horor. Kan ini kan teori yang nggak ada dasarnya. Dari mana bisa dapat teori ini? Kan nggak ada bukunya, nggak ada orang yang berani menyatakan bahwa mempakemkan bahwa memang speaker kalau 4 subwoofer atau 8 set ini ya speaker ya, itu kalau horor seterusnya berarti bisa horor, kan enggak. Ini kan teori beliau juga. Jadi mohon dicermati juga kalau misalnya pendapat beliau ini juga belum tentu benar. Makanya ketika Anda memberikan tantangan kepada Brewo Audio ya, ya apa ya, nggak tepat juga gitu, nggak tepat juga tantangannya diberikan kepada Brewo Audio. Kenapa mesti Brewo gitu loh? Kan Brewo juga belum pernah menyatakan soundnya itu paling horor, soundnya itu adalah sound basic horor, kan enggak. Yang bilang sound horor itu kan masyarakat, bukan Brewo-nya. Kenapa mesti Brewo yang ditantang gitu? Nah itulah yang menyebabkan viral sampai sekarang, itu yang menyebabkan Sinar Musik bereaksi seperti itu. Kan seperti itu. Kita lanjut lagi. Iya, memang kebanyakan gitu. Kalau lagu kita pesen disesuaikan sama karakter sound. Karakter. Aku pernah load salah satu musik horor kan. Iya. Tak load rendahnya sampai 20 headset, itu kan luar biasa. Tapi memang untuk dunia perhorokan itu kalau dari orang awam sih nggak mengurusi clarity atau enggak. Yang penting katanya itu horor nendang di dada gitu ya. Ya itu memang dunia perhorokan begitu, Bos. Ya memang asik tuh. Iya. Sensasinya ada di situ soalnya. Ya, makanya kan aku akan buktikan kalau sound system clarity itu bisa memberikan bonus horor. Oke, dan di sini ya, nih Mas Ali memberikan statement juga, pernyataan bahwa memang seperti itu ya, dunia perhorokan seperti itu. Masyarakat itu tidak mementingkan teori gitu ya. Yang penting kerasa di dada, nendang di dada, seperti itu. Memang seperti juga, saya tidak menyalahkan. Memang seperti itu. Saya juga merasakannya seperti itu gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ini Bos Elkajur kan juga menanggapi juga. Memang begitu, asiknya di situ kata dia. Ya memang iya gitu. Jadi kenapa tadi mengeluarkan statement
kalau misalnya sound horeg itu, jadi intinya gini, statement di awalnya dia itu seolah memberikan statement bahwa speaker atau audio yang horeg itu bukan audio yang bagus. Ya, ada benarnya dan ada kelirunya. Benar dan kelirunya itu sama, alasannya sama ya teman-teman ya. Karena memang nggak ada pakemnya. Audio yang horeg itu belum tentu bagus, tapi audio yang tidak horeg belum tentu bagus juga. Audio yang clarity itu belum tentu jelek juga dan belum tentu bagus juga. Karena semua itu tergantung selera, tergantung ini, subjektivitas lagi. Subjektivitas seseorang terhadap sesuatu itu berbeda-beda. Nah, maka dari itu kenapa statementnya di awal itu seperti itu gitu. Terus di akhir dia bilang bahwa dia akan buktikan bahwa sound clarity itu bisa memberikan ini ya, bisa memberikan bonus horeg. Ya silahkan aja kalau mau membuktikan seperti itu, silahkan, nggak ada yang melarang juga. Tapi juga jangan mengeluarkan statement yang seperti ini. Horeg itu hanya bonus. Nah, itu kata-kata yang menurut saya juga pribadi mengarah ke hinaan atau kesindiran ya. Mengarah ke menghina, mengarah ke menyindir. Karena apa? Bagi orang-orang yang paham tentang audio, tidak, menurut saya ya pribadi ya, menurut saya pribadi tidak akan mengeluarkan statement seperti itu. Tidak akan mengeluarkan statement seperti itu. Bahkan ya, brewok pun ya, brewok atau audio Jawa Timur yang lain tidak pernah menyinggung yang namanya sound clarity itu jelek, sound ini itu bagus, sound itu bagus, nggak ada, nggak pernah menyinggung seperti itu. Terus lantas kenapa beliau ini, Bos El Kajur ini seolah-olah seolah-olah dia tuh merasa tersinggung dengan audio brewok atau audio di Jawa Timur yang memang memprioritaskan suara yang horeg seperti itu. Kan nggak ada yang mengultimatum brewok juga kan nggak pernah mengultimatum dirinya sendiri atau menglabel dirinya sendiri bahwa sound horeg itu paling bagus, kan nggak ada. Jadi ya mohonlah dicermati lah kata-kata seperti itu, kata-kata horeg itu hanya bonus, itu dihilangkan lah, karena kata-kata seperti itu hanya bisa menimbulkan pertikaian. Orang yang mengutamakan clarity, ya, dia akan bilang bahwa speaker horeg itu hanya bonus. Ya. Kemudian lagi, orang yang suka dengan musik-musik atau audio-audio yang horeg, dia akan bilang seperti ini. Kebanyakan ya, ini orang-orang yang oknum, yang jelek ya, maksud saya. Yang jelek ya, maksudnya yang jelek ya tadi, clarity, yang suka clarity bilang begitu. Ini orang yang jelek, yang suka dengan audio horeg, dia akan bilang kayak gini. Speakernya nggak terasa di dada. Speakernya nggak ada rasanya. Di dada nggak terasa. Ada lagi, ini orang yang nggak punya audio, orang juga yang tidak berkecimpung di dunia audio, dan yang tidak paham tentang audio, dia akan bilang kayak gini, sound kayak gitu apa sih? Sound jelek kayak gitu kok dibunyikan, pasti kayak gitu. Jadi intinya, semua itu tergantung subjektivitas. Jadi buat kita semua, rekan-rekan pecinta audio, harusnya lebih dewasa untuk menanggapi semua hal yang berkaitan tentang audio. Jangan, ya kita boleh suka terhadap salah satu genre, salah satu audio boleh, tapi kita tidak boleh menjelekkan audio lain. Memberi saran boleh, tapi menjelekkan tidak boleh. Kemudian merasa terhina tidak boleh, sehingga memberikan tantangan itu nggak boleh. Jadi kita harus saling menghargai, saling bertoleransi terhadap satu audio dan audio yang lainnya. Itu aja sih. Jadi itu aja untuk video kali ini. Mungkin kedepannya akan banyak video-video reaksi seperti ini. Ya kalau misalnya bicara saya kurang lancar atau masih terbata-bata atau banyak kekurangannya dalam saya menyampaikannya, ya saya juga minta maaf. Minta saran dan komentarnya juga di kolom komentar. Kalau misalnya ada kekeliruan saya, ya tolong ditanggapi di kolom komentar. Tidak ada maksud saya untuk menjelekkan satu dan yang lain. Kemudian terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Itu aja. Jangan lupa di like dan subscribe. Jangan lupa di share juga video-video seperti ini. Oke teman-teman, jadi memang video saya ini saya tujukan untuk mengedukasi. Tidak ada maksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.